Jadi, ini merupakan, in silico tadi atau lab digital yang sudah saya kerjakan. Kemudian ini merupakan, in vitro study yang saya kerjakan. Hampir semuanya yang saya sampaikan di sini adalah, metode atau assay yang berbasis pada image atau, didapatkan data menggunakan mikroskop. Yang pertama ada Western blotting assay untuk mendeteksi protein, kemudian immunofluorescence staining assay, wound healing assay, migration, dan tumor sphere. Jadi ini functional assay ya, mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian sudah familiar, beberapa masih belum. Saya tidak akan menjelaskan detail, tapi saya akan menjelaskan contoh hasilnya. Nah ini adalah contoh jika Bapak Ibu penelitian tentang cancer dan di situ fokusnya targeting terapi mencari protein, maka Western blotting assay ini biasanya paling banyak digunakan untuk membuktikan bahwa protein kita itu memiliki mekanisme tertentu regulasi di dalam sel kanker. Jadi akan tampak pita seperti ini. Jadi ini proteinnya ada di sini. Jadi spesifik ya, memiliki ukuran tertentu. Mungkin di jurnal-jurnal banyak jurnal yang mensyaratkan Western blotting assay ini untuk bisa accepted, terutama di paper-paper yang menggunakan in vitro assay, targeted therapy, dan bidang onkologi. Kemudian ini adalah immunofluorescence staining assay. Jadi sel itu selain kita tahu bahwa sel mengekspresikan protein tertentu, kita juga ingin mengetahui proteinnya itu ada di mana, karena itu sangat penting. Proteinnya ada di membran sel kah, ada di sitoplasma, ataukah ada di inti. Nah ini contoh hasilnya yang saya kerjakan kemarin. Jadi yang berwarna biru ini inti, kemudian bisa kita lihat bahwa ternyata proteinnya hampir ada di semua bagian sel. Jadi ini sel penuh, kemudian ternyata yang paling banyak intensitasnya paling tinggi itu ada di bagian inti sel. Ini contoh dari immunofluorescence staining. Kemudian juga assay yang lain adalah jadi ini sel kita tanam di plate, kemudian plate-nya kita scratch, kita bikin garis dengan ujung tip, maka akan terbentuk garis seperti ini. Nah, wound healing assay ini fungsinya untuk mengetahui apakah treatment baik obat maupun treatment sesuatu modifikasi gen itu akan mempengaruhi kemampuan sel kanker ini untuk berpindah atau migrasi. Seperti yang kita tahu, migrasi itu penting untuk proses terjadinya metastasis. Apalagi untuk breast cancer yang sudah mengalami metastasis itu dapat dikategorikan sebagai uncurable disease atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan sampai saat ini. Jadi pengobatannya hanya paliatif untuk memperpanjang harapan hidup dan juga kualitas hidup. Kemudian migration assay hampir sama. Jadi datanya hampir semua image ya. Jadi di sini yang biru-biru ini adalah sel yang sudah diwarnai. Invasion dan migration. Kemudian juga ini sphere assay. Jadi di sini apa pentingnya tumor sphere, yaitu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya boleh minum sedikit batuk. Agak kering tenggorokan. Baik, ini adalah tumor sphere assay. Pentingnya apa? Jadi tumor sphere itu untuk dia mengetahui apakah obat-obat yang kita gunakan atau treatment sel kanker itu mampu mensupres sel-sel atau cancer stem cell yang dia punya kemampuan untuk resisten terhadap kemoterapi. Jadi di sini ada wild type yang kontol, kemudian saya menggunakan SICDH11, ternyata dapat di sini terlihat ukurannya. Jadi membandingkan ukuran satu dengan kontrol dengan treatment. Ketika ukurannya berbeda seperti ini, artinya treatment yang saya lakukan atau obat yang saya berikan itu mensupres populasi dari cancer stem cell itu sendiri. Kemudian saya melakukan kerjasama dengan Neurobot ini untuk MyLab sebagai telemikroskopi. Jadi seperti yang dijelaskan Bu Vinda tadi bahwa Neurobot menyediakan platform tidak hanya
storage seperti Google Drive, tetapi tools-tools yang kita bisa gunakan untuk menganalisis data-data dari yang kita hasilkan dengan mikroskop binokuler untuk dijadikan data digital dan juga melakukan analisis di sini. Selain itu juga terhadap platform yang dia sifatnya sinkron. Jadi misalnya saya di rumah, kemudian rekan saya sesama peneliti dengan peneliti yang sama itu mengerjakan di lab, kita bisa saling memberikan masukan ketika mengambil data dari mikroskop. Contohnya di sini, seperti yang dijelaskan tadi, ini contoh IHC ya, saya kira sudah jelas, yaitu kita bisa menggunakan tools di sini, ada huruf A rectangle ini bisa menandai bagian mana yang dia positif, bagian mana yang negatif. Ini contoh dari pewarnaan immunohistochemistry, jadi dengan antibody Ki67. Kemudian juga pada kali ini, jadi saya memasukkan data dari tumor sphere assay. Jadi tumor sphere untuk analisisnya itu butuh platform atau tool yang bisa mengukur luas area dan diameter untuk kuantifikasi. Jadi membandingkan apakah tumor sphere itu akan mengecil ataukah sama saja ketika kita berikan obat. Nah, ini contohnya toolsnya di sini. Dengan tools ini, freehand ini, kita bisa membuat garis sesuai dengan luas tumor sphere ini. Kemudian nanti akan muncul di sini ada ukurannya. Berapa mikrometer persegi beserta dengan diameternya. Kemudian yang lain adalah ini contoh colony formation assay. Jadi bagaimana obat atau treatment yang kita berikan itu mampu mensupres proliferasi atau pembelahan sel kanker atau tidak. Nah, tools di sini dari MyLab ini menawarkan tools manual counted, bisa kita hitung. Jadi kita gunakan ini manual counted, kemudian kita klik satu-satu sehingga nanti akan kelihatan jumlahnya ada berapa. Karena kalau tidak bisa kita tandai dengan menghitung mata, maksudnya berdasarkan ingatan, nanti akan ada overloading atau error ketika mengurangi bisa lebih atau bisa kurang. Kemudian juga kita bisa mengundang tadi member peneliti kita, tim penelitian kita. Jadi bisa menambahkan, contohnya di sini ada 2. Kemudian juga di sini ini contoh yang tadi saya memasukkan beberapa data secara tidak sinkron ya. Jadi saya sudah punya data duluan, kemudian saya masukkan. Nah, di platform yang lain, di tools yang lain dari MyLab ini, itu bisa langsung. Jadi kita klik add file dari mikroskop, kemudian kita koneksikan dengan komputer atau laptop kita, maka itu langsung mengambil dari mikroskop langsung. Jadi tidak cuma analisis, tapi juga bisa untuk mengambil data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian nanti ada pertanyaan atau mungkin sharing, mungkin pengalaman yang lebih expert, lebih dari yang saya sampaikan, mungkin kita bisa cerita di sini. Mungkin itu saja.